semuanya, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Miss Mariana. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha pengolahan makanan fungsional. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan dipersiapkan dulu buku teks Kemendikbudnya halaman 258 sampai 280. Indonesia sudah sejak dulu dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai SDA yang berlimpah dan khas. Kekayaan SDA ini merupakan salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan juga minuman bagi manusia. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman yang khas, yang sebagian diantaranya diyakini nenek moyang kita mempunyai dampak kesehatan bagi penggunanya yang lebih dikenal dengan makanan tradisional. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi makanan atau minuman yang mempunyai dampak kesehatan ini disebut sebagai makanan fungsional. Sekarang kita lihat dulu beberapa pengertian dari makanan fungsional. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI atau BPOM RI, makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman yang mempunyai karakteristik sensoris berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Secara umum, pengertian makanan fungsional sendiri adalah makanan hasil olahan dari bahan baku hewani dan nabati dan memiliki 3 fungsi, yaitu pemenuhan gizi, nutrisi, dan juga kesehatan. Sedangkan minuman fungsional sendiri memiliki arti minuman hasil olahan dari bahan baku nabati yang juga memiliki kandungan gizi, vitamin, serat, dan juga probiotik. Fungsi pangan sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi primer atau primary function, yang berarti fungsi pangan yang utama bagi manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, bobot tubuh, dan kondisi setiap individu. Fungsi yang kedua, fungsi sekunder atau secondary function, yang berarti makanan harus memiliki penampakan dan cita rasa yang baik untuk dapat menarik konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, fungsi tersier atau tertiary function, yang berarti makanan harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh manusia. Salah satu negara yang memiliki teknologi yang sudah maju di bidang teknologi pangan dan kesehatan serta industri pengolahan makanan fungsional adalah Jepang. Di Jepang, makanan fungsional ini diberi nama FOSHU, Food for Specified Health Uses, yaitu sebuah klaim bagi makanan yang diketahui secara ilmiah mengandung komponen yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan. Jepang memberikan ketentuan dan arahan mengenai makanan fungsional dengan menekankan secara khusus pada 3 fungsi dasar pangan fungsional, yaitu nutritional, kandungan gizi tinggi dalam makanan fungsional, sensory, penyajian yang menarik dan cita rasanya yang enak, physiological, bermanfaat bagi tubuh serta memberikan pengaruh fisiologis. Lalu sebenarnya apa sih fungsi fisiologis dari makanan fungsional? Jadi, fungsi fisiologis dari makanan fungsional ada 5, yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit, dapat menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh manusia, dapat mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit, dan yang terakhir dapat memperlambat proses penuaan. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat disebut sebagai makanan fungsional menurut para pakar di bidang makanan fungsional. Persyaratan tersebut antara lain, yang pertama, makanan harus berbentuk produk pangan yang berasal dari bahan dasar alami, jadi bukan berbentuk bubuk, kapsul, atau tablet. Yang kedua, makanan dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari, terutama bagi pasien dalam masa penyembuhan. Dan yang ketiga, memiliki fungsi tertentu pada saat dicerna, serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan.
Tingginya kebutuhan konsumen terhadap produk pangan fungsional sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama demografi, melalui program pengaturan kelahiran dan tingkat kesehatan, laju pertambahan penduduk semakin kecil dengan jumlah penduduk usia tua semakin besar. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan pasar akan kebutuhan pangan fungsional. Yang kedua, pendidikan. Meningkatnya pendidikan di Indonesia menyebabkan tuntutan akan produk pangan yang berkualitas juga semakin meningkat. Yang ketiga, migrasi. Migrasi dari satu negara ke negara lain berpengaruh terhadap permintaan pangan di negara yang dimasuki. Yang keempat, pola konsumsi. Perbedaan pola konsumsi di setiap negara akan berpengaruh terhadap kebutuhan bahan baku di tiap negara yang juga akan berbeda dengan negara lain. Dan yang terakhir, lifestyle atau gaya hidup. Semakin tingginya gaya hidup masyarakat saat ini, maka semakin tinggi pula tuntutan kondisi dan jenis makanan yang diinginkan. Perizinan di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap makanan fungsional berbeda dari makanan lain karena makanan fungsional memiliki efek khusus. Makanan fungsional sendiri berbeda ya dengan suplemen atau obat-obatan. Perbedaan yang jelas antara makanan fungsional dan suplemen makanan atau obat-obatan adalah makanan fungsional tidak memerlukan dosis tertentu, sedangkan suplemen makanan atau obat-obatan memerlukan dosis tertentu dan harus diberikan sesuai anjuran atau resep dokter. Di BPOM sendiri, makanan fungsional masuk pada kategori pangan khusus atau PK. Perizinannya pun agak berbeda dengan makanan biasa dan termasuk pada kategori high risk atau beresiko tinggi, sehingga dibutuhkan inspeksi langsung ke tempat produksi. Nantinya, BPOM akan memastikan bahwa line produksi dan hal lainnya sesuai dengan aturan cara pengolahan makanan yang baik atau CPPB. Langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah diawali dengan pencarian ide, pengembangan ide, perancangan produk atau product development, perancangan proses produksi, perancangan pengemasan atau packaging development, dan perancangan pemasaran atau market research, yang kemudian akan dilanjutkan dengan perencanaan sumber daya manusia dan juga perencanaan keuangan. Selanjutnya, semua langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah ini selengkapnya akan dituangkan pada satu proposal bisnis atau business plan, lengkap dengan kebutuhan SDM dan perhitungan harga pokok produksi serta harga jual dan juga break-even point atau BEP-nya. Ada beberapa hal yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan secara matang ketika akan berbisnis makanan fungsional, yaitu jenis usaha yang diproduksi. Pertimbangan utama dalam berbisnis makanan fungsional adalah bukan mengenai jenis usaha yang kita sukai, tetapi jenis usaha yang sudah kita kuasai, serta produk yang diminati atau dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dengan demikian, peluang bisnis makanan fungsional sangat terbuka lebar untuk dikembangkan. Yang kedua, sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia sangat menentukan keberlangsungan dalam berbisnis. Oleh karena itu, saat memulai usaha harus memilih staf yang benar-benar tepat sesuai dengan kompetensi dan juga fungsinya. Hal ini nantinya berpengaruh terhadap ketepatan dalam memilih peran akan akselerasi dan juga aktivitas bisnis secara keseluruhan. Kemudian perusahaan. Ketika membuka sebuah perusahaan, sebaiknya bentuk perusahaan yang kita pilih adalah yang berbadan hukum, baik yang berbentuk koperasi, CV maupun PT. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk badan usaha tersebut mengacu pada tujuan dari perusahaan yang dibentuk, jenis usaha, sasaran konsumen, serta diversifikasi produknya. Kemudian yang keempat, perizinan perusahaan. Agar perusahaan dapat bergerak leluasa dalam menjalani bisnis, perizinan perusahaan bersifat wajib dari pihak yang berwenang. Dengan memiliki izin usaha, perusahaan yang didirikan akan valid sehingga dapat memproduksi hingga memasarkan usahanya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendirikan usaha, antara lain bukti pendaftaran merek produk dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, SIUP atau TDP, serta akte pendirian perusahaan dari kantor notaris. Dan yang kelima yaitu kapasitas produksi atau volume usaha.
Dalam menjaga produksi, kemampuan perusahaan dapat diketahui melalui peralatan yang dimiliki, sumber bahan baku, kemasan hingga proses produksi atau volume produksi. Jadi jumlah alat dan bahan yang harus disediakan sangat bergantung pada perencanaan awal sehingga kapasitas produksi bisa dilakukan secara maksimal. Total produksi juga sangat dipengaruhi oleh target pemasaran, lokasi tempat produk itu dipasarkan, serta segmentasi pasar yang dibidik. Sekarang silakan dibuka buku teks Kemendikbudnya halaman 264 dan perhatikan gambar 8.3 tentang skema pengembangan ide produk kesehatan khas daerah. Perhatikan gambar 8.4 tentang bagian klasifikasi produk kesehatan makanan fungsional pada buku teks Kemendikbud kalian halaman 265. Secara garis besar, prinsip pengolahan makanan fungsional dapat dibagi menjadi 5, yaitu pengolahan makanan dengan penggunaan panas, pengolahan makanan dengan suhu rendah, pengolahan makanan dengan fermentasi, pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimiawi, dan pengolahan makanan dengan pengeringan. Pada buku teks Kemendikbud disajikan satu contoh pengolahan produk makanan fungsional yang menggunakan prinsip pengolahan kombinasi antara penggunaan panas dan juga fermentasi, yaitu pengolahan yogurt. Ini dapat dilihat di buku teks halaman 266 hingga 267. Dan berikut adalah beberapa cara perhitungan harga jual makanan fungsional. Yang pertama, total biaya, rumusnya variable cost ditambah fixed cost. Harga pokok produksi atau HPP, variable cost ditambah fixed cost dibagi total penjualan. Harga jual, rumusnya HPP dibagi 1 dikurang laba yang diinginkan. Penerimaan kotor, harga jual dikali total penjualan. Dan pendapatan bersih, penerimaan kotor dikurang total biaya. Ada 4 sarana utama di dalam melakukan promosi. Yang pertama yaitu advertising, lalu sales promotion, publicity, dan juga personal selling. Strategi pemasaran yang akan dijalankan dalam usaha produk makanan fungsional harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu area pemasaran, segmen pemasaran, metode pemasaran yang meliputi melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil dan minimarket, pemasangan banner yang menarik di depan toko, pemasangan iklan di media radio dan juga media internet, menjaga standar mutu produk serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen, memberikan kartu pelanggan bagi konsumen yang sering membeli, serta menyebarkan brosur dan juga stiker usaha. Salah satu sistem pemasaran yang disarankan dilakukan oleh wirausahawan makanan fungsional, terutama UMKM, adalah sistem konsinyasi, yaitu suatu sistem kerjasama pemasaran di mana pemilik barang menitipkan produknya pada pemilik warung, toko, atau outlet dengan tidak langsung dibayar, tetapi akan dibayar pada periode waktu tertentu sesuai dengan produk yang laku terjual. Ini merupakan akhir dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Setelah ini, seperti biasa jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Miss upload ke Edmodo, dan jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugas ujian praktiknya ya. Sampai jumpa!